Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga di pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita pelajari mudah kita terima dengan baik. Silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita masih belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan buku referensi buku tematik terpadu kurikulum 2013 tema 1 subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Kalian bisa melihatnya di buku tematik terpadu kurikulum 2013 di halaman 22. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan hubungan saling ketergantungan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran selanjutnya, melalui kegiatan menyimak lagu, siswa dapat menghafal lagu Anak Ayam. Dan yang terakhir, melalui metode aturan tempat, siswa dapat membaca nama bilangan. Perhatikan gambar di bawah ini. Masih ingatkah kalian dengan ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja? Bernafas, bergerak, berkembang biak, kemudian bertumbuh, apalagi membutuhkan makanan dan minuman. Betul. Nah, pada gambar di bawah ini, apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Kita simak baik-baik, ada di halaman 22 ya kalau di buku. Ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada gambar, kita bisa lihat di sana ada ciri-ciri makhluk hidup yaitu manusia berkembang biak. Bukti yang ada pada gambar adalah adanya keluarga, yaitu ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita temukan pada gambar tersebut diantaranya tumbuhan memerlukan air. Buktinya ada gambar seorang ibu sedang menyiram tanaman. Yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada gambar yang bisa kita temukan adalah hewan memerlukan makanan. Apa buktinya? Itu ada ayah dan ada anak yang sedang memberikan makanan kepada ayam. Yang keempat, hewan membutuhkan minum. Buktinya, pada gambar terdapat tempat minum untuk ayam. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu hewan berkembang biak. Bukan hanya manusia, ternyata hewan juga berkembang biak. Bukti yang ada pada gambar adalah terdapat gambar jerami untuk ayam bertelur dan ada gambar induk ayam beserta anaknya. Ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita temukan berikutnya adalah hewan juga bergerak. Buktinya adalah ada kenampakan gambar ayam nampak menuju makanan, mendekati makanan, begitu. Iya. Kemudian amati kedua gambar berikut ini.
Apakah persamaan dari kedua gambar di bawah ini? Ada gambar keluarga sedang menyantap makanan di meja makan dan ada ayam dan anaknya juga sedang memakan makanannya. Jadi apa persamaannya? Sama-sama makan. Bisa, boleh. Kita lihat. Hubungan kedua gambar adalah adanya saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Jadi ternyata manusia itu ada ketergantungan ya, saling ketergantungan antara manusia dengan hewan. Apa buktinya? Yang pertama, keluarga Andi sedang makan dengan lauk telur dan ayam. Nah, lauk telur dan ayam itu berasal dari ayam, tetapi dimakan oleh manusia. Itu artinya makhluk hidup saling ketergantungan. Bayangkan kalau tidak ada ayam, bagaimana mungkin kita bisa memakan lauk telur beserta makan dengan lauk ayam. Berikutnya, pada gambar pertama menunjukkan keluarga Andi membutuhkan makanan. Nah, makanan juga bisa berasal dari makhluk lain, ya tadi dari ayam, ya ayam yang menghasilkan telur atau ayam yang menghasilkan daging. Di gambar kedua menunjukkan perkembangbiakan ayam. Mulai dari telur menjadi anak ayam, selanjutnya tumbuh menjadi ayam dewasa. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur dan yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Ayo, di antara kalian siapa yang pernah dikejar-kejar induk ayam? Ya, kita mesti takut ya ketika ada induk ayam yang sedang marah sama kita. Kemudian kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Yuk kita bernyanyi sambil mendengarkan terlebih dahulu lagu anak ayam berikut ini.
Iya, itu tadi lagu Anak Ayam. Nah, anak-anak sebagai latihan di rumah ya, tugas SBDP, hafalkan lagu Anak Ayam tadi. Ya, dihafalkan, kemudian videokan hasil karyamu saat menyanyikan lagu Anak Ayam. Boleh menggunakan ekspresi gitu ya. Kemudian kirim hasil videonya melalui Classroom seperti biasa. Itu untuk tugas materi SBDP ya. Ya, kita lanjutkan. Kalian masih ingat dengan panjang dan pendeknya bunyi? Ya. Kalau tandanya persegi seperti ini berarti dibaca pendek ya. Kalau gambarnya persegi panjang seperti ini berarti dibacanya panjang, dinyanyikan panjang. Nah, begitu pula ketika kalian menyanyikan lagu Anak Ayam, harus mengetahui dan mempraktekkan pola pendek dan panjang pola irama tersebut ya. Ya, Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Wah, ini ada daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan. Kita lihat nomor 1, peternakan A. Jumlah telur yang dihasilkan per bulan ada 3.000 butir telur. Di peternakan B menghasilkan jumlah yang dihasilkan itu 1.500 butir telur per bulannya. Peternakan C itu menghasilkan jumlah telur setiap bulannya 3.500 butir telur. Peternakan D jumlah telur yang dihasilkan setiap bulannya yaitu 2.000 butir telur. Dan peternakan E jumlah telur yang dihasilkan per bulan sebanyak 2.500 butir telur. Nah, dari data di atas ya, dari daftar jumlah telur yang dihasilkan tadi, ada pertanyaan, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Kemudian pertanyaan yang kedua, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Yuk kita bersama-sama melihat daftar telurnya terlebih dahulu ya untuk menjawab pertanyaan ini. Urutkan terlebih dahulu peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Tadi ya, peternakan A, B, C, D, E. Peternakan A menghasilkan 3.000 butir, peternakan B menghasilkan 1.500 butir, peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur, peternakan D menghasilkan 2.000 butir telur, dan peternakan E menghasilkan 2.500 butir telur. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Dari daftar ini, manakah peternakan yang menghasilkan telur setiap bulannya paling sedikit? Yuk kita lihat, ada 3.000, ada 1.500, ada 3.500, ada 2.000, ada 2.500. Manakah yang paling sedikit? Iya, ternyata ada di peternakan B, paling sedikit 1.500 butir telur. Nah, kemudian di atasnya lagi, masih ingat ketika dari yang terkecil ke yang terbesar, bilangan itu berarti naik tangganya ke atas ya.
dimulai dari bilangan yang terkecil, diurutkan terus sampai ke bilangan yang terbesar. Kita tadi bilangan yang terkecil adalah 1.500, yaitu di peternakan B. Nah, kemudian ternyata di urutan yang kedua, yaitu di peternakan D, 2.000 butir telur. Kemudian yang ketiga, peternakan E, sebanyak 2.500 butir telur. Kemudian dilanjutkan peternakan A, yaitu 3.000 butir telur. Dan yang terakhir ternyata yang paling banyak adalah peternakan C, yaitu 3.500 butir telur. Jadi, menjawab pertanyaannya yang dua tadi, manakah yang paling banyak? Dan mana yang paling sedikit? Nah, kita sudah ketahuan kan, peternakan mana yang paling banyak dan yang paling sedikit. Yang paling atas berarti peternakan yang menghasilkan telur paling banyak. Sedangkan yang tangga paling bawah adalah peternakan yang menghasilkan telur paling sedikit. Jadi jawabannya yang menghasilkan telur paling sedikit yaitu peternakan B. Sedangkan peternakan yang menghasilkan butir telur yang paling banyak adalah peternakan C. Masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Itu ada angka 1.250. Kemudian ada angka atau bilangan 1.000. Dan ada bilangan 2.500. Di situ ada bacaannya 2.500 itu ada kesalahan ya, 2.500. Kemudian ada 1.250 ya, itu enggak ada ribunya itu. Kemudian ada 1.000. Nah, kita pasangkan manakah yang 2.500? Ternyata yang 2.500 ada di mana? Itu pasangannya ya. 2.500 itu yang paling atas. Bilangannya ya, bilangannya yang paling bawah tetapi bacaannya yang paling atas. Tuh. Kemudian yang 1.000 itu paling bawah bacaannya, tetapi untuk yang bilangannya berada di tengah-tengah. Kemudian yang 1.250 itu bilangannya ada yang di paling atas, sedangkan bacaannya ada yang di tengah-tengah. Kita lanjutkan. Agar lebih mudah membaca bilangan, gunakanlah aturan nilai tempat. Tabel nilai tempat 1.250 ditunjukkan sebagai berikut. 1.250. 1 menempati urutan ribuan, ya kan kemarin. 2 menempati urutan ratusan. 5 menempati kedudukan sebagai puluhan. Dan satuannya adalah 0. Angka 1 berada dalam tempat ribuan, maka bernilai 1.000. Kemudian angka 2 berada pada tempat ratusan, sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan, sehingga bernilai 50. Dan yang terakhir angka 0 berada pada tempat satuan, sehingga bernilai 0. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Ya, ada angka 4750. 4750 ketika dimasukkan ke dalam tabel itu nilai ribuannya adalah angka 4. Angka ratusannya yaitu di angka 7. Nilai puluhan itu ada pada angka 5
dan satuannya adalah 0. Maka nilainya 4 itu adalah 4.000, 7 itu 700, 5 itu 50, dan 0 itu ya 0 nilainya. Dibaca 4.750. Baiklah anak-anak, kerjakan tugas di bawah ini ya. Kalau tadi ada tugas SPDP, kalian bernyanyi dengan judul Anak Ayam, divideokan kemudian dikirim di classroom. Untuk matematika, kalian kerjakan tugas di bawah ini ya. Titik-titik dibaca 5.423. Nah, berarti titik-titik itu diisi tulisan bilangan, ditulis angka ya. Angka 5.423 itu bagaimana ya. Kemudian yang di bawah ada angka 8.605, dibacanya apa gitu, berarti kebalikannya ya. Semoga kalian mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Saya doakan semoga kalian dimudahkan dalam segala urusannya, terutama mengerjakan tugas ini. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.